Ya, yang Anda iyakan kayak mana? Anda iyakan, Anda okein, Anda setuju kan? Ya, dengan adanya relaksasi Anda setuju. Tapi Anda enggakkan banknya karena dia juga memiliki anggota. Jadi anggota dia ini mau senangnya di saat darurat seperti ini. Mana? Ya, orang menyelamatkan dirinya masing-masing dulu. Gak mungkin juga dia memikirkan bank, sementara dia juga butuh makan untuk bertahan hidup. Gak mungkin dia memikirkan leasing, sementara dia butuh makan untuk bertahan hidup. Sekarang Anda memikirkan ansuran karena Anda butuh makan juga untuk bertahan hidup. Kayak mana coba? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya kepada teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Utang. Buat teman-teman yang selalu mensupport atau selalu menantikan updatean terbaru atau video terbaru dari channel Solusi Utang. Oke, jadi kali ini karena tadi saya berikan dua opsi di komunitas, harusnya kita bahas yang mana? Tentang relaksasi yang gagalkah atau 164 pinjol diberi izin, ya, yang mana? Tapi tadi itu masih banyak tentang relaksasi, tapi nanti nyusul juga 164 pinjol yang diberi izin. Kayak mana sih pinjol yang diberi izin itu? Dan sekarang kita bahas tentang relaksasi dulu, relaksasi utang ini, karena memang sudah banyak ya teman-teman itu yang nyaris tidak mendapatkan tentang relaksasi. Kalau ada pun relaksasi yang diberikan oleh bank, seakan-akan orang bank mau menang sendiri gitu loh, tidak mau rugi. Ya. Jadi di tengah kesulitan saat ini pun saya perhatikan orang bank tidak mau rugi sama sekali. Jadi kesusahan yang kita rasakan, mereka juga tidak mau merasakan kesusahan itu. Kenapa? Karena mereka memikirkan nasib karyawannya. Berarti mereka tidak memikirkan nasib debitur dan nasabahnya. Ya. Jadi sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan ini, bagi teman-teman semuanya yang belum support channel ini, silahkan di support dulu. Silahkan di share, di like, dan di subscribe, supaya channel ini makin berkembang dan makin bisa mensupport Anda semuanya, khususnya yang selalu mengikuti dari channel Solusi Utang. Sudah support channel ini dan sudah mengaktifkan loncengnya atau subscribe channel ini juga gitu ya, dan juga selalu mengikuti perkembangan channel ini. Oke, jadi seperti judul yang saya bikinkan, relaksasi yang diberikan oleh Presiden Jokowi itu gagal ya sama bank dan leasing. Kenapa saya bilang gagal? Karena banyak yang curhat ke saya, mereka mengajukan untuk relaksasi, nanti relaksasi pun diterima, tapi harus membayar uang adminnya, administrasinya bermacam-macam dan bervariasi. Jadi sama aja kita layaknya seperti pinjol. Kalau tenor kita jatuhnya hari ini, kita bisa perpanjang sampai 1 minggu tapi dengan membayar uang perpanjangan. Jadi relaksasi atau penangguhan yang saat ini atau kelonggaran yang saat ini bukan kelonggaran atau penangguhan yang dinamakan kalau menurut saya, tapi ini adalah perpanjangan. Jadi mulai tenor kita 2 tahun menjadi 3 tahun. Ya. Dan di sini masih banyak yang ditolak dan masih banyak juga yang tidak sanggup membayar uang adminnya. Ada yang separuh dari ansuran, ada yang lebih, ada juga yang kurang gitu ya. Jadi makanya saya berikan judulnya saat ini, Anda sekarang ini pilih mana gitu loh. Pilih BI checking atau pilih mempertahankan hidup Anda dulu. Dan konsepnya itu berada di tangan Anda. Jadi di tengahnya lumpuhnya ekonomi saat ini, itu masih banyak yang mengadu ke saya, Bang, saya sudah mencoba mengajukan relaksasi, tapi pihak banknya meminta separuh dari ansuran kredit saya. Dan itu baru bisa tenor saya diperpanjang, atau masa kredit saya diperpanjang. Sementara saat ini, saya memang benar-benar tidak ada uang. Sama sekali. Ya. Ada lagi yang curhat ke saya, Bang, dari info Presiden, leasing bank pinjol dilarang menggunakan jasa penagihan atau debt collector, tapi masih ada. Dan sekarang saya telat 1 bulan, rencananya motor saya mau ditarik oleh debt collectornya. Itu paling banyak bertanya ke saya ya.
di samping relaksasi penangguhan utang selama 1 tahun. Ya, mungkin ini video yang ke-6 yang saya bahas dari relaksasi. Mungkin di beberapa video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan ke teman-teman semuanya. Saat ini yang Anda butuhkan adalah bertahan hidup. Ya, mungkin hampir sama dengan video-video saya sebelumnya. Sekarang saya perhatikan pihak bank tidak mau rugi, debitur juga tidak ada uang. Sekarang kayak mana posisinya gitu loh. Pihak bank kalau mengirim email ke saya, baik dari oknum leasingnya, oknum banknya, pinjolnya, ngirim email ke saya, menyuruh saya menjadi, kalau seandainya saya menjadi pemilik bank. Ya kan? Dengan anggota yang sebanyak itu. Sekarang saya tanyain, dengan anggota yang sebanyak itu, pihak bank di tengah kesulitan ekonomi saat ini, apakah kita seluruh rakyat Indonesia ini tidak merasakan dampak kesulitan? Hah? Atau di tengah kesulitan orang ini, dan orang ini dipaksa untuk membayar ke perusahaan kita, sehingga makin mempersulit hidup mereka? Jadi ini aneh gitu loh. Dia bertanya ke saya, bagaimana? Kan bank itu juga punya ribuan anggota, leasing itu juga punya ratusan anggota. Benar, itu benar. Saya bilang itu semuanya benar, nggak ada yang salah. Memang bank itu mempunyai ribuan anggota. Tapi di tengah daruratnya ekonomi saat ini, kita sama-sama merasakan, ya, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi kalau susah semua ya susah gitu loh. Jangan yang udah susah kita persusah dan kita mau enaknya, ya. Ini masyarakat udah susah. Dengan apa? Mereka di tengah lumpuhnya ekonomi mereka. Sekarang mereka dipaksa untuk membayar separuh dari ansuran mereka. Untuk apa? Mungkin tujuan dari pemilik banknya karena dia juga memiliki anggota. Jadi anggota dia ini mau senangnya di saat darurat seperti ini. Sama-sama dong. Kalau debitur mengalami kesusahan, kreditur juga mengalami kesusahan. Karena apa? Karena di sini saling ketergantungan. Makanya diberikanlah inisiatif oleh presiden itu untuk relaksasi, diberikan kelonggaran. Ya, ini kelonggaran sama aja enggak? Masih juga berpolitik. Ya. Di sisi lain Anda iyakan tentang relaksasi yang diberikan oleh Bapak Jokowi, di sisi lain Anda enggakkan. Ya. Yang Anda iyakan kayak mana? Anda iyakan, Anda okein, Anda setuju kan? Ya, dengan adanya relaksasi Anda setuju. Tapi Anda enggakkan dengan persyaratan yang rumit. Ya. Ini setengah-setengah loh. Dari relaksasi ini setengah-setengah. Di hadapan pemimpin dia iyakan, di belakang pemimpin dia berikan persyaratan yang lumayan mengikat gitu loh. Ya. Jadi rakyat yang udah darurat pun makin darurat gitu. Yang udah sulit pun makin kesulitan. Dia berharap diberikan kelonggaran 1 atau 2 bulan aja ke depan sampai kondisi ini normal. Tidak juga untuk 1 tahun, meskipun presiden memutuskan penangguhan atau kelonggaran diberikan 1 tahun. Ya, tidak juga, saya yakin itu. Boleh Anda tinjau ke lapangan masing-masing. Orang ini kalau bisa cepat-cepat dia menyelesaikan hutang itu. Tapi dengan pandemi saat ini. Jadi kelumpuhan ekonomi saat ini itu menjadi salah satu faktor kenapa mereka meminta keringanan, penangguhan. Dan sekarang Anda malah bertanya kayak mana? Dengan ribuan karyawan, dengan ribuan anggota, kayak mana dengan masyarakat Indonesia ini yang 100 juta mengalami kelumpuhan ekonominya? Balik bertanya. Ya. Anda yang email ke saya malas untuk berargumentasi dengan Anda itu, saya malas. Kenapa? Karena pertanyaan Anda ke saya itu menjebak diri Anda sendiri. Ya. Anda bertanya, contoh saya menjadi pemilik bank dengan ribuan karyawan. Gimana? Sementara orang tidak mau bayar. Dia kan memiliki faktor dan alasan tersendiri. Dan alasan ini tidak dibuat-buat. Ya. Kita ini sudah berada di dalam perang dunia ketiga. Hampir seluruh negara perang dengan virus corona ini. Tapi sayangnya musuhnya tidak terlihat.
Nggak sama waktu Perang Dunia Kedua. Ya. Jadi saat ini kayak mana? Ya, orang menyelamatkan dirinya masing-masing dulu. Nggak mungkin juga dia memikirkan bank, sementara dia juga butuh makan untuk bertahan hidup. Nggak mungkin dia memikirkan leasing, sementara dia butuh makan untuk bertahan hidup. Sekarang Anda memikirkan ansuran karena Anda butuh makan juga untuk bertahan hidup. Kayak mana coba? Dia nggak ada uang dan tidak sanggup bayar hutang karena dia juga bertahan untuk hidup. Ya, makanya saya bilangin, kalau susah bersama. Jangan susah-susahan. Ini yang satu susah, yang satu susah-susahan gitu loh. Susah-susahan kenapa? Susah-susahan untuk menarik kayak mana orang yang udah susah ini dibikin susah lagi gitu loh. Ya. Berikanlah mereka kelonggaran 1 atau 2 bulan ke depan. Berikan. Jangan pakai uang admin ini segala macam. Longgarkan, kami beri Anda longgar waktu 2 bulan. Ya. Tapi bulan ketiga tolong diusahakan pokoknya aja dulu atau bunganya aja dulu. Pasti masyarakat enak gitu loh. Ini enggak. Anda yang bolak-balik nanya, kayak mana karyawan kami? Kalau Anda tanyakan karyawan, kayak mana orang yang kena virus ini? Kayak mana dampak yang berada saat ini di negara kita gitu loh. Kan hampir semuanya berdampak ke situ. Jadi makanya saya bilangin, kalau saya jawab pertanyaan orang-orang yang ngirim email ke saya, ya, mungkin saya nggak tahu dari mana, entah dari bank, dari leasing, dari pinjol, saya juga nggak tahu. Itu pertanyaan jebakan untuk Anda sendiri, ya. Dengan adanya Anda bertanya seperti itu menunjukkan suatu keegoisan terhadap diri Anda. Bukan saya tidak mampu menjawab pertanyaan Anda, tapi melihatkan kebodohan Anda, ya, melihatkan tidak adanya peri kemanusiaan Anda di tengah pandemi saat ini, di tengah daruratnya saat ini gitu. Ya. Anda bertanya ke saya, bagaimana kalau saya menjadi pemilik bank dengan ribuan anggota? Ya otomatis ribuan anggota saya ini tidak mau susah, kan itu kesimpulannya. Ribuan anggota bank tidak mau susah, ribuan anggota leasing tidak mau susah, ribuan anggota pinjol juga tidak mau susah. Bagaimana dengan masyarakat? Apakah Anda susahkan dia untuk demi anggota Anda ini? Makanya saya bilangin, pertanyaan Anda itu menjebak diri Anda sendiri, melihatkan kebodohan Anda. Saat ini Anda lakukan briefing, ya, briefing aja, jelaskan ke anggota kita semuanya. Yaudah, nanti dijelaskan kepada nasabah kita masing-masing. Kita beri 1 atau 2 bulan. Diumumkan presiden untuk 1 tahun, kita tidak bisa melakukan itu. Tapi karena ada peri kemanusiaan kita, karena orang ini adalah nasabah kita yang udah lama, kita berikan kelonggaran 1 atau 2 bulan untuk dia memulihkan hidup dia. Seperti itu baru saya angkat jempol 2. Ya, tapi kalau Anda masih bertanya kayak kemarin itu, gimana bang? Pemilik bank kan juga punya anggota. Berarti anggota dari bank ini tidak mau susah, berarti gitu. Jadi biarkanlah rakyat ini susah atau nasabah dia makin susah, asalkan anggota dia tidak susah gitu. Itu tidak seimbang gitu loh. Kita kalau lumpuh semuanya. Saat ini yang paling kita tekankan adalah bertahan hidup. Tidak ada di luar itu. Kita juga tidak tahu ini berapa bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Yang jelas ini sudah lebih dari 1 bulan. Kita di karantina mandiri. Kita tidak bisa beraktivitas seperti normal. Mungkin banyak larangan saat ini. Karena apa? Karena memang dari penyebaran virus ini terlalu cepat. Ya. Saat ini yang Anda butuhkan adalah beli vitamin untuk menjaga imun Anda, untuk menjaga suhu tubuh Anda, berolahraga, stok makanan untuk bertahan hidup. Itulah poinnya saat ini. Bank mendesak Anda untuk bayar hutang, tidak perlu saat ini Anda bayar hutang. Kenapa? Karena kelumpuhan ekonomi saat ini. Anda mau minjam sama siapa lah? Hah? Sama tetangga, orang sibuk dengan diri dia. Sama siapa Anda mau minjam? Bank juga tidak mau dia mencairkan dalam kondisi seperti ini. Mau kayak mana? Yang jelas saat ini adalah Anda tidak bisa memaksakan kelumpuhan ekonomi Anda. Ya, memang ekonomi yang memaksa Anda untuk melakukan relaksasi atau penangguhan. Pihak bank tidak terima, ya udah. Sekarang kita tidak berpatok dengan BI checking. Mau masuk kredit bermasalah silahkan. Ya, mau masuk dalam daftar hitam silahkan. Mau kayak mana? Kita maksain kayak mana gitu loh.
Memang uang sudah tidak ada. Ya. Bukan Anda aja, semuanya mengalami hal seperti itu. Dari kalangan atas sampai paling bawah pun. Ya. Dan orang saat ini memakan stok atau simpanan mereka lah yang dikeluarkannya untuk bertahan hidup, bukan hasil kesehariannya. Apalagi yang berprofesi ojek online, ojek biasa, kuli bangunan, pokoknya semua yang berprofesi harian lumpuh. Bukan lumpuh aja, total lumpuh. Udah. Jadi seperti itu. Makanya kepada teman-teman yang bertanya ke saya tentang relaksasi, seperti itu jawaban sama saya. Dan begitu juga bagi teman-teman yang dari bank, dari leasing atau dari pinjol yang sudah email ke saya, kurang lebih jawabannya seperti itu. Ya. Jadi kalau Anda tidak mau susah, ya udah terserah Anda lah. Anda mau minta uang debitur Anda pun saat ini, saya yakin uang mereka juga tidak ada. Jadi kenyataan apalagi kalau Anda semakin mendesak, orang semakin panik. Kalau semakin panik, apa yang terjadi? Tindak kriminal, tindak anarkis. Jadi hati-hati Anda yang menjadi debt collector. Karena orang udah capek ini, udah lelah dia di rumah. Tapi kayak mana ini aturan? Aturan ini buat apa? Kebaikan kita semuanya. Tapi sekarang Anda malah mendesak dia, mendesak mereka untuk tetap membayar hutang. Jangan salahkan mereka kalau mereka nantinya bertindak anarkis. Ya. Pokoknya untuk teman-teman semuanya yang masih bertanya ke saya tentang relaksasi yang tidak disetujui atau relaksasi yang berbayar, ya udah. Sekarang faktornya relaksasi itu bukan kehendak Anda, tapi faktor ekonomi yang mendorong Anda untuk tidak bisa melakukan pembayaran lagi. Ya. Saat ini yang Anda butuhkan adalah stok vitamin, jaga suhu tubuh Anda tetap fit, ya, rajin berolahraga, dan stok kebutuhan kemakanan. Ya, jaga semuanya anggota keluarga, abaikanlah hutang ini, terserah. Sekarang kalau disuruh milih, kita pilih makan atau pilih BI checking, itu ada di diri Anda gitu loh. Ya, terserahlah di tengah seperti ini. Kita memang udah terjadi ini perang dunia gitu loh, tapi musuhnya yang nggak kelihatan. Ya kan? Kita menyibukkan diri masing-masing untuk menjaga suhu tubuh kita masing-masing, bukan buat memikirkan hutang. Hutang nanti Anda pikirkan setelah suasananya aman dan kondusif kembali. Oke? Jadi untuk teman-teman semuanya, cuman itu dulu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Nanti bagi teman-teman semuanya yang mau berdiskusi atau konsultasi sama saya, silahkan di nomor di bawah ini. Ya. Dan untuk teman-teman semuanya yang sudah mengikuti video saya ini, terima kasih banyak ya. Dan yang belum support channel ini, silahkan disupport dulu. Semoga saya makin semangat dan channel ini bisa lebih berkembang untuk memotivasi orang banyak. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Makanya Presiden memutuskan, OJK menjalankan, akhirnya bank yang memberi aturan. Yang sengsara siapa? Kita yang tetap merasakan.